Halo, ketemu lagi dengan saya Nikade Sutini. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas topik tentang tren implikasi promosi kesehatan di Indonesia. Berikut adalah beberapa topik yang akan dibahas. Seperti yang kita ketahui bahwa promosi kesehatan merupakan sebuah proses untuk membuat masyarakat lebih mampu mengontrol, menjaga, dan memperbaiki kesehatannya. Biasanya proses ini dilakukan oleh petugas kesehatan dengan melakukan home care atau kunjungan ke rumah-rumah masyarakat maupun memberikan pendidikan kesehatan melalui kegiatan penyuluhan di komunitas. Promosi kesehatan atau dikenal juga dengan health promotion merupakan sebuah upaya penting yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan dengan melakukan kolaborasi atau kerjasama bersama masyarakat untuk menciptakan masyarakat yang sehat baik fisik maupun mental. Namun hingga saat ini promosi kesehatan di Indonesia dilaporkan belum mencapai tahap yang maksimal. Masih banyak masyarakat yang tidak sadar kesehatan. Mencegah lebih baik daripada mengobati juga masih sebatas semboyan dan belum bisa menjadi sebuah landasan kesadaran di masyarakat. Selanjutnya, mari kita bahas secara lebih spesifik bagaimana kecenderungan atau tren promosi kesehatan di Indonesia. Tren kesehatan di Indonesia saat ini dihadapkan pada transisi atau perubahan epidemiologi penyakit dalam beberapa tahun terakhir sebelum pandemi COVID-19 ini terjadi, di mana terjadi kecenderungan pergeseran penyakit menular ke penyakit yang tidak menular, di mana penyakit tidak menular ini cenderung bersifat kronis karena merupakan penyakit degeneratif yang ada kaitannya dengan peningkatan usia. Misalnya seperti hipertensi, kencing manis atau diabetes mellitus, gagal ginjal, dan penyakit-penyakit tidak menular lainnya. Kondisi tersebut tentunya disebabkan karena adanya perubahan struktur pendidikan dan gaya hidup masyarakat yang cenderung mengkonsumsi makanan cepat saji ya, kurang terhadap konsumsi makanan berserat seperti misalnya sayur dan buah, atau terlalu sibuk, kurang melakukan aktivitas, kemudian kurang kemampuan untuk memanajemen stres dan lain sebagainya. Perubahan-perubahan pada gaya hidup tersebut akan menyebabkan terjadinya beberapa penyakit-penyakit yang tidak menular. Seperti misalnya salah satunya adalah hipertensi yang disebabkan mungkin karena terjadinya perubahan pola hidup seperti misalnya peningkatan stres, kemudian peningkatan konsumsi alkohol, peningkatan konsumsi rokok, dan lain sebagainya. Penyakit-penyakit tidak menular, khususnya yang terkait dengan degeneratif peningkatan usia, merupakan penyakit-penyakit yang bersifat kronis. Misalnya contoh ketika orang sudah didiagnosa mengalami hipertensi atau kencing manis, maka seumur hidup pasien akan hidup bersama penyakitnya. Tidak bisa disembuhkan tetapi masih bisa dikontrol tekanan darahnya normal maupun gula darahnya normal. Penyakit-penyakit tidak menular seperti hipertensi contohnya maupun kencing manis tentunya akan bersifat kronis sehingga memerlukan perawatan jangka panjang. Nah, khusus penderita penyakit yang tidak menular, seperti yang saya sebutkan tadi, membutuhkan perawatan yang sangat intensif dan berkelanjutan. Kalau seandainya tidak dikontrol, tentunya akan menimbulkan berbagai macam komplikasi, seperti misalnya stroke, bahkan sampai menimbulkan terjadinya kematian. Nah, seiring dengan terjadinya pergeseran epidemiologi penyakit dari penyakit
menular menjadi penyakit tidak menular, maka konsep pelayanan kesehatan pun menjadi berubah. Konsep yang tadinya masyarakat mendatangi institusi pelayanan kesehatan seperti misalnya rumah sakit dan puskesmas menjadi pelayanan kesehatan yang mendatangi rumah-rumah masyarakat. Nah, oleh karena itu, paradigma rumah sakit adalah tempat yang paling penting dalam penyembuhan dan perawatan klien sudah berubah menjadi perawatan di rumah. Secara umum, tren itu kan menunjukkan arah kecenderungan kejadian di masyarakat. Nah, kalau kita kaitkan dengan tren promosi kesehatan di Indonesia, maka saat ini terjadi kecenderungan beban kesehatan yang menunjukkan adanya pergeseran tren penyakit menular ke penyakit tidak menular atau non-communicable disease yang seperti saya jelaskan tadi. Maka dari itu sangat penting jika pelayanan kesehatan yang awalnya melakukan tindakan kuratif diarahkan untuk melakukan upaya-upaya tindakan promotif dan preventif, seperti misalnya lewat promosi kesehatan. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan upaya promotif? Upaya promotif itu mengacu pada suatu kegiatan pelayanan kesehatan yang bersifat promosi kesehatan. Misalnya pemberian penyuluhan, memberikan pelatihan, ataupun pendidik kesehatan di masyarakat. Sedangkan upaya preventif lebih mengacu pada suatu kegiatan pencegahan penyakit, seperti misalnya melakukan vaksinasi. Baik upaya promotif maupun upaya preventif, inti tujuannya adalah mempertahankan orang sehat agar tetap menjadi sehat atau orang sakit tidak menjadi sakit. Saat ini, tenaga kesehatan seringkali berfokus pada upaya kuratif atau mengobati masalah kesehatan pasiennya tanpa memaksimalkan kegiatan edukasi melalui proses promosi kesehatan sebagai upaya pencegahan terpaparnya penyakit pada pasien. Bagi tenaga kesehatan, pasien sembuh adalah sebuah hasil di mana mampu membuat orang yang sakit menjadi sehat. Padahal upaya menjaga orang sehat tidak menjadi sakit sebenarnya lebih baik dibandingkan dengan membuat orang sakit menjadi sehat. Salah satu upaya yang bisa dilakukan oleh petugas kesehatan untuk menjaga orang sehat agar tetap sehat adalah melakukan upaya promotif dan preventif melalui kegiatan promosi kesehatan. Promosi kesehatan adalah proses yang memperdayakan masyarakat melalui kegiatan menginformasikan, mempengaruhi, membantu masyarakat agar berperan aktif untuk mendukung perubahan perilaku dan lingkungannya, serta menjaga meningkatkan kesehatan menuju kesehatan yang optimal. Kondisi inilah yang menjadi dasar dan pendorong dari penggagasan Permenkes nomor 44 tahun 2018 tentang penyelenggaraan promosi kesehatan rumah sakit, di mana rumah sakit sebagai fasilitas pelayanan kesehatan perorangan diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan kesehatan masyarakat, sehingga setiap rumah sakit membuat program pelaksanaan promkes secara kontinu dan berkesinambungan, baik pada pasien agar tetap mampu mempertahankan status derajat kesehatannya, maupun bagi pengunjung, seperti misalnya contohnya di sini keluarga, di mana pendidikan kesehatan ini berupa penyuluhan kesehatan bertujuan agar mampu mempertahankan orang yang sehat tidak jatuh pada kondisi sakit. Promosi kesehatan ini juga dimasukkan dalam akreditasi rumah sakit, sehingga akan dilakukan penilaian ada tidaknya edukasi pada pasien maupun keluarganya
maka rumah sakit tersebut dapat dimonitor dan dievaluasi agar dapat berjalan dengan baik termasuk promosi dan edukasi. Harapan terakhir bahwa rumah sakit tidak hanya menyelenggarakan pelayanan kesehatan kuratif atau pengobatan, tetapi diiringi juga pemberian pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif, baik melalui pendidikan kesehatan berupa penyuluhan maupun arahan terkait dengan pencegahan penyakit. Berikut adalah referensi yang saya gunakan untuk penyampaian materi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya untuk meningkatkan pengetahuan terkait dengan bagaimana tren implementasi promosi kesehatan di populasi atau masyarakat saat ini. Pada akhir pertemuan saya mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa kembali pada pertemuan pembelajaran berikut.